Pemain incaran Juventus Robin Mirisola kirim kode ke timnas Indonesia. Ini profil dan alasan kenapa dia layak diperhitungkan dan segera bergabung ke skuad timnas Indonesia jadi harapan saya. Robin Mirisola, calon penyerang Juventus, sedang menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia setelah mengirimkan kode untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Simak perjalanan kariernya dan alasan mengapa dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Lebih menegangkan jadi pelatih, Shin Tae-yong curhat usai main film horor. Ini alasan kenapa. Shin Tae-yong baru saja menjalani pengalaman seru bermain di film horor, tetapi ternyata itu tidak sebanding dengan tantangan yang ia rasakan sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya merasa lebih tertekan di dunia sepak bola? Cari tahu lebih dalam tentang curhatannya yang penuh emosi dan pemikiran ini. Kabar mengejutkan dari pemain abroad timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali, Marcelino dan Nathan Chu Aon menghilang. Kembalinya Elkan Bagot menjadi berita utama, tetapi hilangnya Marcelino dan Nathan Chu Aon membuat banyak orang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perjalanan karier mereka? Video ini akan mengungkap fakta-fakta yang jarang diketahui publik. Blak-blakan, Shin Tae-yong akui dapat banyak tawaran melatih negara lain usai dipecat PSSI. Shin Tae-yong membuka suara dengan mengungkapkan fakta mengejutkan setelah dipecat oleh PSSI. Dirinya menerima banyak tawaran melatih dari negara lain. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatannya dan mengapa banyak negara tertarik menggunakan jasanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Tom Haye belak-belakan asisten pelatih Belanda ini bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, jangan sepelekan. Tom Haye menyampaikan pesan penting bagi supporter Indonesia mengenai seorang asisten pelatih Belanda yang memiliki peran vital dalam keberhasilan timnas Indonesia. Bukan Patrick Kluivert, siapa yang dimaksud dan mengapa perannya sangat krusial? Temukan fakta mengejutkan dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain incaran Juventus Robin Mirisola kirim kode ke timnas Indonesia. Ini profil dan alasan kenapa dia layak diperhitungkan dan segera bergabung ke skuad timnas Indonesia jadi harapan saya. Robin Mirisola, calon penyerang Juventus, sedang menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia setelah mengirimkan kode untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Simak perjalanan kariernya dan alasan mengapa dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Profil Robin Mirisola menjadi sorotan belakangan ini, terutama setelah kabar mengenai darah keturunan Indonesia yang dimilikinya. Pemain muda yang kini bermain untuk Jong KRC Genk di Belgia ini mengirimkan sinyal positif mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Unggahan di akun Instagram @bloopersvootbal mengungkapkan bahwa kakek dari pihak ibu Mirisola berasal dari Yogyakarta, Indonesia. Menariknya, Mirisola sendiri memberikan kode siap memperkuat timnas Indonesia dengan meninggalkan komentar berupa emoji lambaian tangan, yang dianggap sebagai simbol halo atau isyarat bahwa ia terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Robin Mirisola lahir pada 8 Desember 2006 di Belgia dan saat ini bermain di posisi penyerang untuk Jong KRC Genk di Challenger Pro League, kasta kedua Liga Belgia. Meskipun masih muda, Mirisola sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam 15 pertandingan di semua kompetisi.
Dengan penampilan yang gemilang, ia pun menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, termasuk Juventus dan Marseille yang tertarik merekrutnya. Meskipun saat ini aktif memperkuat timnas Belgia U19, Mirisola tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Keturunan Indonesia yang dimilikinya membuka peluang besar bagi PSSI untuk melakukan proses naturalisasi, dan langkah ini bisa membawa angin segar bagi lini depan timnas Indonesia di masa mendatang. Dengan potensi yang dimilikinya, Robin Mirisola menjadi salah satu nama yang layak untuk diperhatikan dalam dunia sepak bola. Dan jika ia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu akan menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang calon penyerang Juventus ini dan harapan besar untuk masa depan timnas Indonesia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Lebih menegangkan jadi pelatih, Shin Tae-yong curhat usai main film horor. Ini alasan kenapa. Shin Tae-yong baru saja menjalani pengalaman seru bermain di film horor, tetapi ternyata itu tidak sebanding dengan tantangan yang ia rasakan sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya merasa lebih tertekan di dunia sepak bola? Cari tahu lebih dalam tentang curhatannya yang penuh emosi dan pemikiran ini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini berbagi kesannya setelah terlibat dalam syuting film. Pada Minggu dalam kurung 19 Januari 2025, Shin Tae-yong mendapat kesempatan berperan sebagai cameo dalam film Ghost Soccer, Bola Mati, sebuah film bergenre horor komedi. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai dirinya sendiri. Keterlibatan Shin Tae-yong ini diumumkan oleh Budi Yulianto, eksekutif produser dari Sinemata Buana Kresindo, yang menyatakan bahwa kedatangan Shin Tae-yong sebagai cameo merupakan kesempatan luar biasa. Meski pengalaman berakting di depan kamera merupakan hal baru bagi Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan ini mengaku menikmati seluruh proses syuting. Ia menyebutkan bahwa meskipun ia sudah sering terlibat dalam iklan, pengalaman syuting film memberikan kesan yang berbeda dan sangat menyenangkan baginya. Ini hal baru buat saya sangat menikmati, ungkapnya. Shin Tae-yong juga berbagi pandangannya mengenai perbedaan antara menjadi pelatih sepak bola dan aktor film. Menurutnya, menjadi pemain film lebih mudah dibandingkan dengan menjadi pelatih sepak bola, karena dalam film, jika terjadi kesalahan, adegan tersebut bisa diulang. Sementara dalam sepak bola, tidak ada kesempatan untuk mengulang, dan seorang pelatih harus mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh timnya. Sebagai pelatih, tanggung jawab lebih besar karena hasil pertandingan langsung berhubungan dengan tanggung jawab saya, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda, sebagai penggantinya dengan kontrak selama 2 tahun, disertai opsi perpanjangan. Meskipun demikian, kehadiran Shin Tae-yong dalam dunia film menunjukkan sisi lain dari dirinya yang menarik untuk dinikmati oleh penggemar selain prestasi gemilang yang telah ditorehkannya di dunia sepak bola. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Kabar mengejutkan dari pemain abroad timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali, Marcelino dan Nathan Chu Aon menghilang. Kembalinya Elkan Bagot menjadi berita utama, tetapi hilangnya Marcelino dan Nathan Chu Aon membuat banyak orang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perjalanan karier mereka? Video ini akan mengungkap fakta-fakta yang jarang diketahui publik. Berita gembira datang dari pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di Inggris pada pekan ini, yang salah satunya adalah Elkan Bagot. Bek tengah yang memiliki postur tubuh tinggi ini akhirnya kembali beraksi setelah menjalani pemulihan dari cedera panjang. Elkan Bagot tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan Blackpool melawan Huddersfield di Liga 1 Inggris yang berakhir dengan skor 2-2. Meskipun Blackpool sempat unggul 2 gol lebih dulu, Huddersfield berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Dengan hasil imbang ini, Blackpool kini berada di peringkat 15 klasemen dengan 31 poin, sementara Huddersfield tertahan di posisi keempat dengan 48 poin. Kembalinya Elkan Bagot ke lapangan setelah cedera tentu membawa kabar baik bagi para penggemar timnas Indonesia. Peran Elkan yang menjadi kekuatan di lini pertahanan akan semakin menambah daya saing bagi skuad Garuda, mengingat kualitasnya yang semakin matang di kompetisi Eropa. Namun, kabar kurang menyenangkan datang untuk beberapa pemain lainnya. Marcelino Ferdinand yang sebelumnya tampil gemilang bersama Oxford United, kali ini kembali absen dari susunan pemain dalam pertandingan pekan ke-27 Divisi Championship. Marcelino yang sempat debut pada babak ketiga Piala FA, kini harus kembali menunggu kesempatan dari pelatih. Begitu juga dengan Ole Romani yang baru saja didatangkan Oxford United dari Utrecht, namun belum juga mendapat kesempatan debutnya. Nathan Chu Aon pun mengalami nasib serupa bersama Swansea City, tidak terdaftar dalam skuad saat timnya kalah telak 0-3 dari Cardiff. Walau demikian, para penggemar timnas Indonesia tetap bisa berbahagia karena Elkan Bagot sudah kembali ke lapangan, menunjukkan ketangguhannya setelah pulih dari cedera. Kedepan diharapkan lebih banyak lagi pemain Indonesia yang bisa tampil gemilang di luar negeri, mengharumkan nama bangsa di dunia sepak bola internasional. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Blak-blakan, Shin Tae-yong akui dapat banyak tawaran melatih negara lain usai dipecat PSSI. Shin Tae-yong membuka suara dengan mengungkapkan fakta mengejutkan setelah dipecat oleh PSSI. Dirinya menerima banyak tawaran melatih dari negara lain. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatannya dan mengapa banyak negara tertarik menggunakan jasanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa setelah dipecat dari posisinya pada 6 Januari 2025, ia menerima banyak tawaran untuk melatih timnas negara lain. Pemecatan Shin Tae-yong yang cukup mendadak itu mengejutkan banyak pihak, termasuk dirinya yang baru mengetahui hal tersebut pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan pemecatan didasarkan pada dinamika komunikasi dan masalah taktik yang tidak sejalan dengan harapan. Meski begitu, meski keputusan pemecatan telah diambil dan pelatih baru, Patrick Kluivert, telah diperkenalkan, banyak supporter timnas Indonesia yang masih menyayangi Shin Tae-yong.
Cinta supporter terhadap pelatih asal Korea Selatan ini tetap hangat mengingat prestasi yang ia torehkan seperti keberhasilannya membawa timnas Indonesia tampil solid di berbagai turnamen internasional. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah syuting film horor komedi berjudul Ghost Soccer Bola Mati yang diadakan di Subang, Jawa Barat pada Minggu 19/1/2025. Dalam kesempatan tersebut, Shin Tae-yong berperan sebagai cameo dan ia mengungkapkan bahwa keputusannya untuk berpartisipasi dalam film ini sebagai bentuk balas budi atas cinta yang diberikan masyarakat Indonesia kepadanya. "Saya masih orang bola yang dicintai masyarakat Indonesia," ujar Shin Tae-yong menunjukkan rasa terima kasihnya. Meski menerima banyak tawaran untuk melatih negara lain, Shin Tae-yong mengaku bahwa saat ini ia memilih untuk beristirahat. Ia merasa ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Tawaran banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. "Jadi saya belum ambil dulu dan ingin istirahat," kata Shin Tae-yong. Keputusan untuk beristirahat ini juga dipengaruhi oleh fokusnya yang telah penuh pada timnas Indonesia selama ini. Kedepannya kita masih menantikan langkah berikutnya dari Shin Tae-yong yang jelas tetap memiliki tempat istimewa di hati para penggemar sepak bola Indonesia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you. Tom Haye belak-belakan asisten pelatih Belanda ini bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Jangan sepelekan. Tom Haye menyampaikan pesan penting bagi supporter Indonesia mengenai seorang asisten pelatih Belanda yang memiliki peran vital dalam keberhasilan timnas Indonesia. Bukan Patrick Kluivert, siapa yang dimaksud dan mengapa perannya sangat krusial? Temukan fakta mengejutkan dalam video ini. Keberadaan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert mendapat sambutan positif, terutama dari gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Haye mengungkapkan bahwa Lanzaat memainkan peran kunci dalam menjaga kondusivitas ruang ganti tim, menjadikannya sosok penting di balik kesuksesan atmosfer kerja yang solid di skuad Garuda. Sebagai mantan pemain elite timnas Belanda dan klub-klub besar di Eredivisie serta Premier League, Denny Lanzaat membawa pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam peran barunya. Haye menilai bahwa Lanzaat berhasil menjadi penghubung efektif antara pelatih kepala dan para pemain, menjaga keharmonisan tim serta meningkatkan moral pemain, terutama di tengah tekanan tinggi yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Bersama Denny, saya juga memiliki hubungan yang baik. Dia orang yang sangat santai dan tenang, ujar Haye. Tom Haye juga menekankan pentingnya rekam jejak Lanzaat sebagai pemain yang pernah memperkuat klub-klub besar seperti AZ Alkmaar, Feyenoord, Wigan Athletic, serta tampil untuk timnas Belanda. Pengalaman panjang di dunia sepak bola menjadi nilai tambah yang tak bisa dianggap remeh, dan hal ini menjadi bekal berharga dalam tugasnya sebagai asisten pelatih. Jangan meremehkan kariernya, karena dia juga bermain di klub-klub besar dan di tim nasional Belanda, tambah Haye. Kehadiran Lanzaat di timnas Indonesia bukanlah hal baru bagi Haye, mengingat mereka pernah bekerja sama di AZ Alkmaar. Selama periode tersebut, Haye banyak belajar dari Lanzaat baik sebagai pemain maupun pelatih. Kini di bawah arahan Patrick Kluivert, Haye percaya bahwa Lanzaat akan memainkan peran vital dalam menjaga harmoni ruang ganti timnas Indonesia. Dengan pendekatan tenang dan strategis, Haye yakin Lanzaat dapat membantu pemain tetap fokus menghadapi tantangan besar,
termasuk dalam turnamen internasional yang akan datang. Haye juga optimistis kombinasi antara Kluivert, Lanzaat, dan jajaran pelatih lainnya akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Dia sangat pandai menjaga mental, makanya saya rasa kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Haye percaya bahwa Lanzaat dengan pengalaman dan kemampuan interpersonalnya akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan peran strategisnya, Denny Lanzaat diharapkan tidak hanya menjadi asisten pelatih yang berpengalaman, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menjaga atmosfer tim agar tetap kondusif, memberikan dampak positif dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan.